Ya, selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten, kelas 11 IPA. Selamat bertemu kembali dengan Bu Agnes dalam pelajaran fisika. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit atau isoman, ya semoga lekas sembuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan. Ya. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, cukup ya. Ya, anak-anak, walaupun kita tidak bertemu, kalian tetap belajar dan menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan. Semoga semua dalam keadaan sehat, ya. Negara kita dalam keadaan sehat, semakin lama COVID itu semakin berlalu dan kita bisa maju bersama, ya, bisa belajar kembali seperti sedia kala. Mari kita mulai belajar, yaitu kita membahas tentang materi dinamika rotasi dan kesetimbangan. Ya, kalian sudah ulangan dinamika rotasi dan kesetimbangan. Nah, hasilnya nanti kalau hasilnya yang Bu Agnes sudah saya bagi, kalau hasilnya tidak mencapai KKM, ya nanti remedi dilakukan, nanti dikumpulkan di GC, jangan lupa ya. Kita ulas kembali pelajaran dinamika rotasi dan keseimbangan. Dalam dinamika rotasi dan keseimbangan, yang perlu kalian ketahui pokok-pokoknya yaitu tentang momen gaya, kemudian momen inersia, hukum 2 Newton, tentang gerak rotasi, kemudian energi kinetik, momentum sudut, kemudian titik berat, dan kesetimbangan benda tegar. Itu yang pokok-pokoknya. Lanjut ya. Mari kita mulai pada momen gaya. Ya. Momen gaya. Di situ kalian lihat, momen gaya merupakan besar yang dipengaruhi oleh gaya dan lengan. Itu gaya, simbolnya F, satuannya Newton, lengan. Di situ disimbolkan R, ada yang juga D ya, satuannya meter. Nah, itu lengan dan gaya tegak lurus. Perkalian antara lengan dan gaya yang tegak lurus, maka momen gaya simbolkan tau sama dengan F kali R. Nah, momen gaya itu mempunyai arah. Arah itu tergantung perjanjiannya. Ya. Kalau kita misalnya kita pakai perjanjian yang ini ya, yang positif itu berlawanan arah dengan jarum jam, yang negatif itu searah dengan jarum jam. Nah, bagaimana kalau lengan dan gaya itu tidak tegak lurus membentuk sudut alfa misalkan di situ. Maka itu diproyeksikan ke tegak lurus. Jadi F membentuk sudut alfa terhadap D, maka diproyeksikan menjadi F sin theta. Maka momen gayanya itu dirumuskan tau sama dengan D kali F sin theta. Ya. Lanjut ya. Momen gaya. Sekarang yang kedua yaitu momen inersia. Momen inersia itu didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kuadrat jaraknya. Momen inersia, ada momen inersia sistem partikel. Partikel itu benda kecil atau benda yang dianggap kecil. Kemudian momen inersia benda tegar yang besar yang homogen. Ya.
Untuk sistem partikel, momen inersinya I sigma atau jumlah dari M kali R kuadrat. M massa, R itu jarak massa dari porosnya. Porosnya di titik O. Itu untuk sistem partikel. Nah, kalau untuk sistem benda tegar, maka momen inersia I dirumuskan K kali MR kuadrat. Benda tegar mempunyai massa yang homogen, itu macam-macam. Di sini Mbak Nes hanya menampilkan 2. Untuk bola pejal poros pusat, K-nya itu sama dengan 2/5. Jadi I-nya ditulis sama dengan 2/5 MR kuadrat. Kemudian untuk batang porosnya itu di ujung ya. Di ujung itu K-nya 1/3. Maka I-nya ditulis 1/3 MR kuadrat. Kalau porosnya di tengah, itu K-nya 1/12, maka I-nya 1/12 MR kuadrat ya, tergantung I-nya. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Ya. Hukum 2 Newton pada gerak rotasi dan translasi sebagai berikut. Gerak rotasi itu gerak lurus, di sini gerak mendatar. Berlaku hukum Newton, jumlah F, sigma F sama dengan M kali A. M massa satuan kilogram, A percepatan satuan meter per sekon kuadrat, F gaya. Ini geraknya gerak lurus, translasi. Sedangkan gerak melingkar atau rotasi, persamaan hukum Newton, sigma tau sama dengan I kali alfa. I momen inersia, kilogram meter kuadrat, alfa percepatan sudut, satunya radian sekon pangkat min 2, dan tahu momen gaya, satunya Newton meter. Ada translasi, ada rotasi. Translasi gerak lurus, rotasi gerak melingkar. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu tentang energi kinetik. Sebuah benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Tadi ada gerak translasi lurus, energi kinetiknya rumusnya setengah mv kuadrat. Kemudian gerak rotasi, energi kinetiknya setengah I omega kuadrat. I itu identik dengan massa pada gerak translasi, omega itu identik kecepatan pada gerak translasi. Ya. Kemudian ada gerak menggelinding, ada gerak translasi, rotasi, menggelinding. Gerak menggelinding itu bagaimana? Gerak menggelinding itu gabungan gerak translasi dan rotasi. Maka energi kinetiknya ya energi translasi dan ditambah energi kinetik rotasi. Atau itu sama dengan 1 plus K kali MP kuadrat. Itu rumusnya ya. Yang kelima, kita bahas tentang momentum sudut. Pada gerak rotasi itu terdapat momentum yang dinamakan momentum sudut ya. Pada gerak translasi, benda memiliki momentum linier. Sedangkan pada gerak rotasi ada momentum sudut. Kalau momentum linier, simbolnya P sama dengan M kali V. Kalau momentum sudut, simbolnya L besar kali I besar omega. Kemudian hukum kekekalan momentum sudut. Jika pada benda yang berotasi tidak bekerja gaya, momen gaya atau sigma tau-nya sama dengan 0, maka
pada benda itu berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Nah, contohnya kalau dalam buku itu ada penari balet. Penari balet itu kalau berputar itu dengan daplang dan dirapatkan itu nanti itu berlaku hukum kekekalan momentum sudut. L awal sama dengan L akhir. L sama dengan I kali omega. Maka I1 omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kalau ndaplang itu berarti R-nya besar. R-nya besar berarti I-nya besar, maka omeganya kecil, berarti pelan-pelan. Tapi kalau mau berputar yang cepat ya, maka itu harus dirapatkan tangannya. Maka R-nya kecil, I-nya kecil, tapi kecepatan sudutnya besar ya gitu. Kita lanjutkan yang ke-6, yaitu tentang titik berat ya. Kalian sering menjumpai di mana letak titik beratnya ya. Titik berat benda homogen pada koordinat kartesius. Benda yang berbentuk garis, di mana letaknya, XY-nya di mana? Letak titik berat itu disimpulkan dalam koordinat kartesius X0, Y0. X0 letaknya di mana? Oh, kalau gambar di situ. Nah, ada X0, Y0, kalian lihat. Nah, kalau dirumuskan, maka X0 itu sigma XL dibagi sigma L. Kalau Y0 itu sigma YL dibagi sigma L. Nah, untuk benda bidang, di mana letaknya? Kalau digambar itu dilihat di situ, oh itu digambar, oh itu titik beratnya itu di Z0, koordinatnya adalah X0 dan Y0. Nah, kalau dirumus X0 besarnya berapa? Kalau mencarinya, ya mencarinya X0 sama dengan sigma XA dibagi sigma A. Kalau Y0 sigma YA dibagi sigma A, yaitu. Kemudian dalam bentuk bangun, ada bentuk garis, bentuk bidang, bentuk bangun. Bangun mempunyai volume. Nah, kalau digambarkan, oh itu tabung. Di mana letak titik beratnya? Oh, X-nya itu ya di pas porosnya itu, tengah-tengahnya. Y0, Y-nya itu di setengah tingginya. Kalau digunakan rumus, maka X0 sama dengan sigma XV dibagi sigma V dan Y0 sama dengan sigma YV dibagi sigma V. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang keseimbangan atau kesetimbangan. Ya. Kesetimbangan ada 3 macam yang dinamakan kesetimbangan stabil, mantap, kesetimbangan labil, goyah, dan kesetimbangan indiferen, netral. Nah, kesetimbangan stabil itu ada titik beratnya. Titik beratnya, kalau diberi gaya, maka titik beratnya akan bergerak ke atas. Gaya sedikit ya, kecil ya. Kalau gayanya dihilangkan, akan kembali ke tempat semula, itu kesetimbangan stabil. Kemudian kesetimbangan labil, di situ ada segitiga yang ujungnya di bawah itu kan labil sekali. Digoyang sedikit aja akan jatuh. Mengapa? Nah, itu karena titik beratnya bergerak ke bawah. Digoyang jatuh dan tidak akan kembali lagi. Itu labil ya. Kemudian kesetimbangan indiferen. Itu titik beratnya itu tidak akan naik dan tidak akan turun. Jadi kalau bendanya bergerak maka kesetimbangannya terletak pada garis mendatar itu. Itu adalah kesetimbangan indiferen. Ya, sekarang sebuah benda tegar
akan setimbang jika memenuhi syarat. Syarat kesetimbangan yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Sigma F itu ada 2, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, dari sini materi dinamika rotasi dan setimbangan sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan untuk bertanya kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan soal ya. Ya. Ya, dalam pembahasan soal ini kemarin kan tugas-tugasnya pembahasan soal. Ternyata kalian banyak mengalami kesulitan, maka kita bahas di sini. Ya, nanti dalam remedi itu bisa dikerjakan, bisa mengerjakan ya. Ya, itu. Ya. Kalian juga mengerjakan di mana letak salah ya yang ada pada kalian. Mungkin kalian yakin oh itu benar. Kok nilainya kok jelek, kok salah ya. Ada yang kurang sempurna. Ya, nomor 1 ya. Itu batang AB yang panjangnya 2 meter dipengaruhi 3 gaya seperti pada gambar ya. Tentukan torsi batang tersebut di titik O. Kalian batang itu batang panjangnya 2 itu dibagikan itu ada 0,5, 0,5 dan 1. Titik O itu terletak di tengah-tengahnya, di pusatnya ya. Diketahui pada gambar itu ya gaya-gaya F1 membentuk sudut 30 derajat dan datar F2 37 derajat dan F3 itu tegak lurus dengan batang. Ditanyakan jumlah momen gaya pada titik O. Jawabnya sigma tau di titik O sama dengan dari F1 itu F1 sin 30 kali jarak OA. Itu positif karena kalau ditarik itu akan berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian F min F2 sin 37 derajat kali OB. Ini negatif karena ini kalau ditarik itu berputar searah jarum jam. Kemudian min F3 kali OC itu kalau ditarik itu akan searah jarum jam, harganya min. Maka di situ 120 kali sin 30 setengah kali 1 min 150 kali 0,6 kali 1 min 100 kali setengah ya. 60 min 90 min 50 hasilnya min. Min itu artinya apa? Searah atau berlawanan arah jarum jam? Menurut perjanjian tadi yang sudah dibahas, perjanjian yang kita lakukan, min itu searah jarum jam, plus itu berlawanan arah jarum jam. Itu min, berarti jumlah momen gaya di titik 0 itu 80 Newton meter searah jarum jam. Ya. Jadi kalau kalian menjawab min plus tidak ada keterangannya, yaitu jawabannya kurang lengkap ya. Nomor 2. Kita lanjutkan nomor 2. Ya. Kita lanjutkan nomor 2. Roda tipis berjari-jari 30 cm dan massa 1 kg menggelinding bersama
bola pejal berjari-jari 8 cm dan massa 1,5 kg. Tentukan perbandingan momen inersia roda tipis dan bola pejal. Ya. Jari-jari roda diketahui 30 cm 3 kali 10 pangkat min 2 meter, massa roda 1 kg, rodanya roda tipis, K-nya 1. Kalau rodanya roda pejal itu setengah. Itu yang banyak yang kalian salah itu di situ. K-nya itu kalian mengerjakan kebanyakan tuh setengah, tapi 1. Dibaca ya, dipakai itu roda tipis K-nya 1. Kemudian roda bola 8 cm 8 kali 10 pangkat min 2 meter, massa bola pejal 1, K bolanya bola apa? Bola pejal, K-nya 2/5. Nah, nanti kalau bola tipis 2/3 yaitu K bolanya semua betul, yang salah itu di K rodanya ya. Ditanyakan perbandingan I roda tipis dibanding I bola pejal ya. I roda dibanding I bola sama dengan KR kuadrat yang roda dan KR kuadrat yang bola. K-nya 1, M-nya 1, roda R 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 2/5 kali 1,5 kali 8 kali 10 pangkat min kuadrat ya. Itu sama dengan 900 10 pangkat min 4 2/5 bentar. Itu 9 ya. Kok iya 9 kok jadi 900. 9 kali 10 pangkat min 4, kemudian itu 64 kali 10 pangkat min 4 ya itu 10 pangkat min 4 ya. Ini 9 ya. Bentar, semasane R berapa? R 30 3 kali 10 R benar. Berarti itu 30 ya, itu benar, tapi itu nulisnya 3, harusnya 30. Salah nulisnya ya. 900 benar ya. Nah, itu kalau dibandingkan kemudian dibulatkan 9.000 dibanding 366. Nah, terus dikecilkan lagi 4.500 banding itu. Kecil lagi 1.500 banding 61. Sudah ini 61 bulan prima. Apa? 9. Titik 64. Oh ya. Dibagi 3, sama-sama dibagi 3. 4.500 bagi 3 1.500. 3 kali semua itu yang depan. Ya. 3/5 8 kuadrat 64. Tinggal 9 dibanding 0,6 kita nampak. Yang benar yang ya. Ya, gitu ya. Ya. Ya, itu perbandingannya ya. Nanti kalian teliti lagi ya. Mbok Meno itu ada yang salah ya. Itu tadi M-nya R-nya itu 30 ya, di situ tertulis 3, 30 kurang 1 ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Ya, tuh.
Sebuah batang homogen, masanya M, ditopang pada titik O dan diikat di ujung B. Seperti gambar. Panjang AB 4 meter. Jika untuk membuat batang AB mendatar dibutuhkan beban 200 Newton. Maka tentukan massa batang. Tuh. Diketahui pada gambar AB itu 4 meter. Kemudian O dari A itu kan 1 meter. Kemudian WC, ya, benda C itu 200 meter. Yang ditanyakan adalah berat batang WAB. Digambarkan di situ gaya-gaya apa saja. Itu WAB itu terletak di tengah-tengah batang. Itu berarti jaraknya itu 4 meter ya, tengah-tengahnya 2 meter kiri kanan ya. Kemudian ditarik oleh tali yang dihubungkan dengan beban. Berarti talinya T ke atas itu besarnya sama dengan beban WC itu ya. Jawab ya. Jumlah momen gaya pada titik O itu disebabkan oleh W dan T. WAB itu itu searah ya di situ. Nah, ya searah itu min, tapi ini kebalikan ya. Itu ditulis plus, berarti kalau beran arah itu harusnya min gitu ya. Nah, jadi kalau ini ditulis plus berarti oh ini T. T itu harusnya berlawan arah, harusnya plus itu min. Jadi kalau yang satu plus, yang satu min ya. Itu. Jadi tahu di O WAB kali 1 min T kali 3. Jadi WAB kali 1 T-nya itu kan sama dengan berat beban di C. WC kali ini. Terus WAB kali 1 200 kali 3. Dipindah ruas 200 ini 600 pindah ke sana. WAB sama dengan 100. W itu kan berat. M kali G berarti MA. G kali G 600. WAB 100 sama dengan 600. Maka massa beban AB batang itu 600 dibagi 10, 60 kilogram. Jadi tentukan massa batang. Berarti ini ditanyakan bukan W tapi M ya. MAB ya, bisa ditulis lagi ya, ini MAB bukan W ya. Nomor 3 selesai. Nomor 4 ya. Nomor 4 ini nomor 4 sudah. Oke. Pada sistem katrol diketahui, nah ini MA 4 kg, MP 2 kg, massa katrol 3 kg. Jari-jari katrol 5 cm, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan percepatan sistem, percepatan sudut katrol, dan tegangan tali jika sistem bendanya seperti pada gambar. Yang ditanya, yang soalnya kan ini ya. Kalau kalian ada 2 gambar, nah kamu dalam menjawab kamu tampilkan 2 gambar, tapi kamu kerjalah. Banes ya, mana yang dikerjakan itu gambarnya 2, yang dikerjakan yang mana? Ya, itu ya. Ini kita gambar tali-talinya ini. Ini tali-tali, ini T ya. Ini W-nya belum digambar ya. MA diketahui MA 4 kg, massa katrol 3 kg, jari-jari katrol 5 cm, G-nya itu ditanyakan A alfa dan T.
T ya, dan T. Untuk menjawabnya ya, ini benda A itu mengalami gerak translasi, benda B ya translasi, katrol mengalami gerak rotasi. Gerak benda A, ini translasi berarti sigma F. A sama dengan M kali A. Benda A ditarik oleh tegangan tali T, berarti TA sama dengan 4 kali A. Untuk gerak benda B ini juga gerak translasi, berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma FB sama dengan MB kali A. Ini yang menyebabkan gerak benda B, WB dan T. Berarti sigma FB, WB min T. B sama dengan MB kali A. Jadi TB sama dengan WB min M kali A. 20 min 2A. Kemudian gerak katrol. Katrol itu bergerak rotasi. Jadi pakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Itu tau sama dengan F kali R lah. F-nya itu TB min TA. Nah, kali R sama dengan KMR kuadrat. Percepatan sudut itu sama dengan A per R. R-nya hilang ya. Tinggal TB min TA sama dengan KMA. TB min TA sama dengan K-nya, katrol itu setengah kali 3A. Berarti 20 min TB-nya 20 min 2A, TA-nya min T 4A sama dengan 1,5A. Berarti 20 sama dengan yaitu ya, bukan min ya. 20 sama dengan 7,5A ya. A sama dengan 20 dibagi 7,5, 8 per 3 meter sekon pangkat min 1. Itu percepatannya. Kemudian percepatan sudutnya. Bawahnya, Mas. Percepatan sudutnya berapa? Percepatan sudut alfa itu sama dengan A per R. Slide bawahnya, slide. Lanjut. Nah, itu. Percepatan sama dengan 8 per 3. Percepatan sudutnya A per R. 8 per 3 kali R itu dibagi R 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 naik. Ya, jadi 800 dibagi 15. 53,3 radian per sekon. Kemudian tegangan tali TA. TA tadi dicari sama persamaannya 4 kali A. Berarti 4 kali 20 per 7,5 ya. Itu 10 pangkat 6 6 Newton. TB dicari persamaannya 20 min 2A. 20 min 2 kali 20 per 7,5. Ya, disamakan penyebutnya. 150 per 7,5 min 40 per 7,5 sama dengan 110 dibagi 7,5, 14,6 Newton ya. Itu sudah terjawab percepatan sudut dan tegangan pada tali yaitu TA dan TB. Ya. Kita lanjutkan ke soal contoh soal berikutnya ya. Ini ada yang bertanya itu soal nomor 2. Yang ditanyakan apa ya? Itu Bu tadi yang 3 kali 10 pangkat min 2-nya itu sebenarnya udah bener kan Bu? Cuman dari coba nomor 2. Nomor 2. 2 ya. Gimana?
30. Tadi satuannya sentimeter. Nah, diubah ke meter. Oh iya. Jadi, itu sudah R-nya benar, itu harusnya itu 30 kali 10 kali min 2. Nah, kurang 0 1 ya. Gimana? Sudah benar. Itu kurang 0 1. Nah, gimana? Jadi di proses penjawabannya itu sebenarnya kan udah benar, Bu. Sudah benar. Cuma itu nulisnya itu kurang 0 1 ya. Itu kan diketahui roda 30 cm. Harusnya kan 30 kali 10 pangkat 2. Tapi itu tertulis 3, jadi kurang 0 1. Nek prosesnya sudah betul ya. Ya baik, Bu. Harusnya min 1 ya. Ya dari sana. Ya, kesalahan tulis saja. Intinya sudah benar ya. Sudah? Sudah, Bu. Ada ya? Ya. Makasih ya. Kita lanjutkan. Tadi nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Oh, nomor 5 ya. Sekarang nomor 5 ya. Nomor 5. Sebuah tali dililitkan pada yuyu, kemudian digantung seperti gambar. Jika gaya yang dilepaskan, maka akan bergerak yang sama dengan gerak menggelinding. Masa yuyu 200 gram, jari-jari 15 cm. Tentukan percepatan yuyu, percepatan sudut yuyu, dan tegangan tali. Ya. Pertanyaannya sama, konsepnya berbeda ya. Diketahui massa 200 gram, 0,2 kg. Jari-jari 15 kali 10 pangkat min 2, kayaknya setengah ya yuyunya ya. Ditanyakan percepatan sudut dan tegangan tali. Nah, ini dalam gambarnya, ini T tegangan tali mempunyai tegangan T, yuyu mempunyai berat W, jari-jari R. Kita lihat gerak yuyu. Gerak yuyu itu mengalami gerak translasi dan rotasi ya. Ini gerak rotasi yuyu. Sigma tau sama dengan I alfa. T kali R sama dengan KMR kuadrat kali alfa itu kan A per R. Nanti R-nya ini kan hilang. Jadi tinggal T sama dengan KM kali A. Setengah kali 0,2 kali A. A kecil ya ini ya. A kecil sama dengan 0,1 A. Kemudian gerak translasi yuyu sigma F sama dengan M kali A. Ini benda bergerak ke bawah. Nah, ini yang gerak bawah, ini W, yang ke atas T. Berarti W min T sama dengan M kali A. MG min T sama dengan M kali A. Jadi dimasukkan di situ T-nya. Nah, M 0,2 kali 10 min 0,1 A sama dengan 0,2 A. Itu 2 sama dengan 0,1 A ditambah 0,2 A sama dengan 0,3 A. Maka A sama dengan 2 per 0,3 atau 6,6 meter sekon pangkat min 2. Itu percepatannya. Percepatan sudut A per R ya 6,6 dibagi itu 44 radian per sekon. Berarti T-nya tadi 0,1 A, 0,1 kali 6,6 0,66 Newton ya itu. Ya ini banyak yang tidak bisa kemarin ya. Kemudian ya, soal selanjutnya nomor 6 ya. Nah, nomor 6. Roda yang berupa silinder bejal masanya 3 kg dan jari-jari 20 cm. Roda tersebut menggelinding dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon. Tentukan energi kinetik totalnya. Ya. Bendanya apa? Berupa roda
ada roda yang berupa silinder pejal. Nah, ini benda ya. Bendanya silinder pejal. Ini silinder ya. Ini benda yang berupa silinder pejal. Nah, benda tersebut menggelinding dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon. Tentukan energi kinetik total. Menggelinding, tadi sudah dibahas, menggelinding itu gerak translasi dan rotasi. Nah, diketahui massa 3 kg K, ini silinder setengah, jari-jari 20 cm, 0,6, 0,2 meter, percepatan sudut 100 radian per sekon. Ditanyakan energi kinetik. Kita cari kecepatan linear dulu. V sama dengan omega R. Omeganya 100, R-nya 0,2, jadi 20 meter per sekon. Energi kinetik benda yang menggelinding, IK, sama dengan 1 plus K kali setengah MP kuadrat. Nah, ini yang cepat. Kalau mau dicari yang pakai EK translasi tambah EK rotasi. Ya. Sama dengan 1 plus setengah kali 3 kali 20 kuadrat. Ya, ini belum ya, belum ini harusnya sentimeter jadikan meter. Ini belum jadikan meter. Nah, kalian ubah sendiri ya. Ini belum jadikan meter. Jadi harusnya 20 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Ini kelewatan ya. Jadi ini ya dirubah sendiri ya. Jadi 1 plus setengah 3/2 setengah kali 3 ini harusnya 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berapa detik Pak? Nah, itu sama dengan ini 4, ini 4. Jadi ini kan masih 4 100. Nah, terus ini 4 100, jadi 3 kali 1 kali ini 9. 9 ini tadi belum. Jadi 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi 10 pangkat min 4. Jadi ini jawabannya 900 kali 10 pangkat min 4 Joule atau 9 kali 10 pangkat min 2 Joule. Ya, karena ini belum jadikan meter. Atau 0,09 Joule. Ya, itu ya. Itu koreksi dari Bu Agnes. Memang dalam fisika ketelitiannya harus tinggi. Ini ternyata setelah dilihat masih ada yang belum di ini ya harusnya ini. Tapi tadi tidak dimasukkannya ini. Harusnya yang dimasukkan adalah ini ya. Ya, Pak ini ya sudah berusaha tapi kok masih ada yang terlewatkan. Yuk kita lanjutkan ya. Nomor 7. 7. Silinder pejal berongga bermassa 0,4 kg dan jari-jari 25 cm. Dirotasikan hingga mencapai kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan momentum sudut silinder tersebutnya. Diketahui M 0,4 kg Kn 1 silinder berongga ya, dilihat ya. K-nya 1, R-nya 25 cm, 0,25 meter, B-nya itu L, cari L. Untuk mencari L, dicari dulu omega. Omega sama dengan V per R, 20 dibagi 0,25, 80 radian per sekon. Langsung dimasukkan momentum sudut L sama dengan I kali omega. I-nya adalah Km R kuadrat, omega. K-nya 1, M-nya 0,4, R-nya 0,25 kuadrat kali 80. Nah,
0,4 kali 0,625 80 sama dengan 2 kg meter kuadrat sekon pangkat min 1 ya. Itu ya, itu kemudian selanjutnya nomor selanjutnya. Nomor 8. Dua piringan berjari-jari sama memiliki massa masing-masing MA 0,8 kg dan MP 1,6 kg. Pada awalnya kedua piringan berputar dengan kecepatan sudut omega A 32 rpm rotasi per menit dan omega B 8 rpm. Jika kedua piringan digabungkan sepusat, maka tentukan kecepatan sudutnya setelah gabungan. Ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Ya, diketahui MA, MP, omega A, omega G, ditanyakan omega absen. Berlaku hukum kekekalan momentum sudut. L awal sama dengan L akhir. L awal adalah LA plus LB, L akhir L absen. Nah, jadi IA omega A ditambah IB omega B sama dengan IA plus IB kali omega absen. Nah, itu. Ini KMAR kuadrat omega A, KMBR kuadrat omega B sama dengan KMA plus MB kali R kuadrat omega L. Karena K dan R-nya sama, K-nya sama, maka K dan R-nya itu hilang karena sama, kiri kanan sama bisa dihilangkan. Jadi tinggal MA omega A plus MB omega B kali sama dengan MA plus MP kali omega absen ya. Ini sudah. Hasilnya ini kalau dibagi untuk mempercepat ini dibagi 0,8. Ini 1 kali 3, 2 ditambah ini kan 2 kali 8 sama dengan 1 plus 2 kali omega. Sama dengan 32 ditambah 16 sama dengan 3 omega. 48 sama dengan 3 omega. Omeganya sama dengan 48 dibagi 3 sama dengan 16 rpm. Di sini ini diketahui di rpm, maka di sini omeganya satuannya juga rpm. Ya, gitu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan bertanya, tidak usah menunggu akhir. Oh, gitu ya. Oh, ini kok belum jelas, Bu. Kok ini kok meragukan, Bu, gitu boleh ya. Nomor 9 ya, kalau tidak ada yang bertanya ya. 9. Soalnya 10 ya, kemarin kan 10. 4 bujur sangkar, ukurannya 4 cm kali 4 cm, dipasang seperti gambar. Tentukan titik beratnya ya dari ini. Ini kan setiap kotak ukurannya 4 cm 4 cm ya. Nah, bagaimana mencari titik beratnya? Diketahui ini dibagi menjadi 2 bidang. Ini bidang 1, bidang 2. Nah, bidang 1 A-nya 4 kali 12. X1-nya di sini 6, Y-nya 2. Kemudian bidang 2 ini A-nya 4 kali 4, X-nya di sini ini X1-nya 6, X2-nya juga 6. Nah, sudah ketemu. Nah, ini X1 6, X2 6, maka otomatis X0-nya juga 6. Tinggal mencari Y. Y sama dengan sigma YA dibagi sigma Y. Sigma A sama dengan Y1, A1 plus Y2A2 dibagi A1 plus A2. Ya, ini dimasukkan. Nah, sehingga ketemu 12 per 4 sama dengan 3 cm. Maka titik berat benda X0, Y0, X0 6, Y0 3. Maka titik beratnya terletak di koordinat 3, titik koma. 6. Oh, ya. Tentukan koordinat titik berat ya. Soalnya ditambahi.
tentukan koordinat titik berat. Maka jadi koordinat titik beratnya adalah 6,3. Ya, kalian tambah ya. Soal terakhir yaitu nomor 10. Nomor 10. Ini silinder dan setengah bola pejal dengan jari-jari 20 cm digabung seperti gambar di bawah. Nah, tinggi tabung. Tentukan titik berat dari alasnya. Dilihat di sini. Jari-jari tabung dan setengah bola itu sama. Kemudian tinggi tabung 20 cm. Kemudian tinggi tabungnya 40 cm. Nah, berapa titik beratnya dari alas? Berarti yang dicari adalah Y, Bu. X-nya, X0 nggak dicari, yang dicari adalah X0. Ini dibagi menjadi 2. Ini bangun 1, ini bangun 2. Bangun 1 setengah lingkaran pejal. Volumenya ada setengah kali volume lingkaran. 4/3 pi R pangkat 3 atau 2/3 pi R pangkat 3. Y-nya itu kan 3/8 dari sini. Ya, itu yang kalian banyak yang kalian salahnya itu di situ. Kalian Y-nya itu 3/8R. 3/8R itu dari tengah-tengahnya ini. Kalau dari alasnya berarti R dikurangi 3/8R, jadi 5/8R. Ya, di situ letak salahnya ya. Kemudian bangun 2 itu silinder. Volumenya luas alas kali tinggi PR kuadrat kali H, PR kuadrat kali R-nya kan. Nah, ini kan kalau kita R berarti ini 2R kali 2R. Sama dengan 2, enggak kelihatan ya gitu ya. 2 pi R pangkat 3. Itu enggak nyambung deh. 2 pi R pangkat 3. Selanjutnya Mas ya. Bawahnya. 2 pi R pangkat 3. Ini enggak kelihatan tadi ya. Letak titik berat dari alasnya Y0 sigma YV per sigma V. Y1 V1 plus Y2 V2 dibagi V1 plus V2 ya. Tuh. Y0-nya Y1 tadi 5/2R, V-nya 2/3 PR pangkat 3. Kemudian Y2 tadi 2R, V-nya 2 PR pangkat 3 ya. Tadi nggak kelihatan. Dibagi V ini 2/3 PR pangkat 3 ditambah 2 PR pangkat 3. Nah, kalau ini ada PR pangkat 3, PR pangkat 3, ada PR pangkat 3, PR pangkat 3, ini hilang ya. Dihilangkan. Jadi tinggal 5 per ini 5, ini dicorek-corek ya, ini menjadi 1, ini menjadi 4. 5/12R ditambah 4R dibagi 2/3 ditambah 2. Jadi 63/12R dibagi 8/3. Kemudian dibalik 6/3/12R kali 3/8. 6/3/30 2R ini dicorek-corek, ini 1, ini 3 ya. Nah, itu. Kemudian ini 1, ini 4 ya, 4. Kemudian 63 dibagi 32, R-nya 20. Jadi ini 630 dibagi, ini dicorek, berarti ini 10, ini 16. Nah, 10 kali ini 630 dibagi 16. Hasilnya 39,475 cm atau 39,5 cm. Jadi letak titik berat sistem tadi dari alasnya setinggi 39,5 cm ya, tepatnya ini ya.
Demikian anak-anakku, sudah materi sudah, soal latihan yang diberikan sudah dibahas. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ya. Silahkan untuk bertanya. Kebingungan apa yang Anda alami dalam memahami dinamika rotasi dan kesetimbangan? Ya. Silahkan untuk bertanya. Tidak ada. Cukup ya, Pak? Cukup ya? Ya. Ya, kalau tidak ada anak-anakku sekalian ya, pokoknya belajar terus, belajar ya. Disiplin diri, pagi bangun pagi, jam 7 sudah siap menerima pelajaran ya. Kesuksesan itu terletak pada kedisiplinanmu dalam belajar. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Sudah cukup. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Amin ya. Ya, sebelum meninggalkan Zoom, ini ada sesi absensi. Video di-on-kan semua. Yuk, yang belum on, segera on.